Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya sebagai berikut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa seorang hamba yang syirik kepadanya, melakukan dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi, barang siapa melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'id, maka sesungguhnya orang tersebut, hamba tersebut dalam sebuah kesesatan yang sangat jauh. Teman-teman, jadi di sini kita bisa tahu dari konstruksi ayat ini jelas-jelas sekali merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salah satu dosa besar dosa yang sampai kemudian sepertinya menimbulkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku dosa tersebut, yaitu kesyirikan, yang mana kemudian sampai diberitakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini artinya di sini tidak diampuni selama orang tersebut tidak melakukan taubat selama hidupnya, ya teman-teman. Artinya kalau kemudian dia sampai dengan ajalnya tidak melakukan taubat atas kesyirikan yang dia lakukan ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni hamba tersebut. Nah ini teman-teman, ini sangat peringatan keras ya tentang syirik ini ya. Dan diberitakan lagi, dia mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang dia kehendaki, dan dia Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan sebetulnya dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Nah ini teman-teman, ini bahaya daripada kesyirikan ya. Nanti kita akan bahas lagi kesyirikan tuh seperti apa aja sih gitu kan. Yang jelas ternyata kesyirikan itu, perilaku kesyirikan itu nggak sesimpel yang kita lihat gitu kan, karena kita taunya kan kesyirikan itu kita mempercayai ada ilah lain, ada Tuhan lain yang layak, yang bisa disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya. Tapi ternyata kesyirikan itu sangat luas gitu kan. Sangat luas ya, bentuk-bentuknya bermacam-macam nih ya sebetulnya kan. Apalagi di hal-hal yang samar ini memang keahliannya syaitan ya, untuk kemudian tipis-tipis menipu manusia. Dan memang kesyirikan ini salah satu dosa yang memang menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya di Al-Qur'anul Karim, di surat Al-Maidah ayat 72 diberitakan, firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansor. Yang artinya sebagai berikut, innahu may yusyrik billah, barang siapa dia yang kemudian melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala,
Fakot, maka sungguh haramallahu alaihil jannata wa ma'wahum nar. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut, dan tempatnya adalah neraka. Masih disambung lagi di belakangnya teman-teman, wa ma'wahum nar, wa ma'wahum nar ini ya. Tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan bagi orang-orang zalim tersebut nggak ada penolong, satupun penolong nanti. Ini betul-betul mengerikan ya, menakutkan kalau saya sendiri, sampai kemudian begitu besarnya murka Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang melakukan dosa ataupun kesyirikan. Sampai kemudian nggak cuma dia ada di tempatnya lah neraka, tapi masih diberitakan lagi nggak ada seorang pun nanti yang bisa menolong dia di situ. Nah, kesyirikan itu sendiri teman-teman, secara umum gitu kan, beberapa ulama mengklasifikasikan syirik itu ada dua ya teman-teman. Syirik al-akbar, syirik besar, yaitu syirik yang mana kemudian kita meyakini gitu, mempercayai ada ilah lain yang layak disembah, ada ilah lain yang kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian kita meyakini ada partner, ada sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Itu yang disebut diklasifikasikan sebagai syirik al-akbar. Contohnya kita meyakini nih di laut ada dewa atau dewi laut yang menguasai lautan tertentu gitu kan, yang memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang gaib untuk menguasai laut tersebut gitu kan. Itu kan biasa ya di dalam mitos-mitos. Contohnya di Pulau Jawa, di pantai utara, pantai selatan gitu, ada penguasanya gitu kan, lautan-lautan tersebut. Nah, ini kita meyakini hal-hal yang kemudian ada partner, ada sekutu dari Allah yang kemudian mengatur alam semesta ini. Itu salah satunya adalah masuknya dalam syirik akbar ya gitu kan. Seperti kita datang ke tempat-tempat tertentu yang kita yakini di situ ada penguasa gaibnya yang kemudian bisa membantu kita, melancarkan rezeki lah gitu kan, menaikkan jabatan, memberikan manfaat ataupun mudorot pada manusia dianggapnya gitu kan. Padahal mereka itu adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dalam klasifikasi syirik akbar ya, al-akbar. Kemudian syirik yang lain lah syirik syirik al-asghar, syirik kecil ya teman-teman. Syirik kecil ini adalah syirik yang kemudian kita melakukan ibadah, melakukan amal perbuatan ataupun ibadah, tapi sebetulnya niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang seperti ini, kita melakukan amal perbuatan, melakukan tindakan peribadahan, tapi sebetulnya pengen dipuji gitu kan, supaya dilihat oleh manusia-manusia yang lain, hamba-hambanya Allah yang lain. Nah, ini memang kemudian dijelaskan di beberapa hadis bahwasanya nanti di yaumil kiamah gitu kan, untuk orang-orang pelaku riya ya, itu yang namanya riya. Riya seperti itu, yang melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah, tapi sebetulnya ibadahnya niatnya bukan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dibilangkan innamal a'malu binniyat. Ini syirik kecil ya, syirik al-asghar ini. Ya, artinya nanti di yaumil kiamah Allah Subhanahu wa taala pun akan memerintahkan mereka, ketika semua amal dibalas, mereka disuruh mencari orang-orang yang mana dulu mereka melakukan riya karena pengen dilihat orang-orang tersebut gitu kan, dan mereka suruh meminta balasan amal pahalanya kepada hamba-hambanya tersebut gitu kan. Mana bisa itu kan teman-teman. Oleh karena itu memang hal ini patut yang kita cermati, apalagi sekarang kalau di media sosial kita sering lihat, wah kita ini bersedekah, bantu orang, bikin semangat macam konten. Alasannya kenapa? Ini kan saya melakukan sedekah, melakukan aktivitas sosial kayak gini bukan riya gitu kan, biar orang-orang lain nanti tertarik gitu kan untuk melakukan amal seperti yang saya lakukan. Itu akal pikiran manusia gitu kan. Tapi kita nggak tahu isi dalam hati manusia. Yang jelas itu godaannya sebenarnya besar ya, sayang sekali gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan yang kita merasa mendapatkan petunjuk, sudah melakukan sebaik-baik amal perbuatan, tapi sebetulnya kita melakukan dosa gitu kan. Bisa kita hindari sebetulnya, sayang sekali gitu kan, karena ini samar ya teman-teman gitu kan. Oleh Rasulullah SAW juga sudah disabdakan dalam sebuah hadis ya gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim,
inna akhwafa ma akhafu alaikum asyarku asghar al asghar al asghar. Qalu wa ma syarku asghar ya Rasulullah? Qala arroyah. Jadi yang artinya sebagai berikut, ma akhwafa inna akhwafa ma akhafu alaikum syarku al asghar. Sungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, gitu kan. Qalu wa ma syarku asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa sih gitu kan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala royah, kalian melakukan riya, yaitu kepengen mendapatkan melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah karena pengen dianggap baik, karena pengen menarik perhatian daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ini yang namanya riya. Jadi riya itu sendiri ternyata termasuk syirik ya teman-teman. Jadi jangan cuman kemudian pikiran kita ini itu kan. Syirik itu kan nyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik itu ternyata terbagi dua, syirik al-akbar, syirik al-asghar gitu kan. Syirik al-asghar, syirik kecil itulah riya. Dan riya ini fatal ya teman-teman, karena memang diberitakan di hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti amal-amal perbuatan orang yang riya ini mereka suruh minta balasan, suruh minta pahalanya dari orang-orang, daripada objek-objek yang mereka lakukan untuk sesuatu riya yang mereka pengen dipuji. Jadi ibadahnya niatnya lain gitu kan. Dan kita nggak tahu saat ini kan banyak kalau orang berbuat baik, melakukan sedekah, membantu orang lain, selalu dibikin konten. Kita nggak tahu niatnya apa sih gitu kan. Walaupun namanya manusia pintar bersilat lidah gitu kan. Nah, ini kan biar orang-orang lain tertarik untuk melakukan kegiatan aktivitas yang semisal dengan saya. Ya itu terserah, sah-sah saja. Cuman sayang kalau kemudian sampai kemudian kita tergoda gitu kan. Kemudian ada rasa di hati kita memang kemudian pengen nampak, dilihat, kemudian dipuji oleh orang lain. Itulah yang namanya termasuk dalam syirik ataupun syirik al-asghar, syirik kecil ya, teman-teman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.